Alhamdulillah akhirnya akun saya ini hari ini mencapai 200.000 followers. Terima kasih supportnya dari teman-teman semuanya. Tanpa teman-teman semuanya saya nggak bisa berada di titik ini. Wah, saya nggak menduga, bener-bener nggak menduga, dan masih seperti mimpi bisa mencapai 200.000 followers. Padahal dulu itu saya nggak pernah menduga kalau akun ini akan menjadi akun besar dengan konten-konten original, dan saya waktu itu bingung bagaimana caranya membangun personal branding. Saya pernah saat awal-awal konten itu konten naik atap genteng rumah. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti saya sejak lama pasti pernah melihat konten saya konten di genteng, dan juga pernah juga konten sambil manjat pohon kelapa. Wah, itu benar-benar luar biasa. Saya waktu itu bagaimana caranya supaya bisa membangun personal branding. Ternyata nggak rame. Saya lalu melakukan evaluasi. Saya mencoba memposting yang lainnya juga, kegiatan-kegiatan di desa saya seperti ada acara kesenian, ada acara olahraga, dan juga saya campur dengan edukasi. Ternyata mental juga, view-nya sepi. Akhirnya saya putuskan untuk fokus saja ke konten edukasi seperti ini nih. Edukasinya nggak dicampur-campur dengan konten lainnya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi alhamdulillah satu persatu konten saya FYP, dan saya sekarang sudah menemukan personal branding seperti ini nih. Saya lagi mencoba pakai topi terus, kontennya di alam terbuka, di sawah kayak gini nih. Saya nggak lagi manjat-manjat pohon kelapa, nggak lagi naik ke atas genteng kontennya. Dan ini ternyata banyak sekali menginspirasi teman-teman. Banyak konten kreator sekarang ini banyak konten, banyak bikin foto, banyak bikin stok video di sawah-sawah seperti ini. Wah, luar biasa sekali. Dulu saya padahal dulu paling follower saya ini mencapai 20.000 saja, menurut saya itu luar biasa. Dan kemarin 50.000, 100.000, dan sekarang 200.000. Nah, saya amati beberapa akun besar yang followersnya naik tiba-tiba ketika dia merubah tema konten dia dari tema edukasi misalnya ke tema random, ke tema yang lainnya lagi. Apa yang terjadi? Akunnya bantat, followersnya nggak naik-naik, tetap segitu-gitu saja. Dan beberapa akun besar yang saya ikuti malah sekarang followersnya bisa kesalip sama saya. Wah, sungguh luar biasa. Kekuatan dari FYP ini sangat luar biasa buat teman-teman. Tetap semangat ya. Ya, biarpun misalnya kita bikin konten original kayak gini nih, sepi yang nonton, sepi yang like, sepi yang komen. Ya itulah, di awal-awal memang seperti itu. Tetapi konten kita itu nanti akan menemukan penontonnya sendiri. Jadi bukan kita yang mencari penonton, tapi penonton yang akan menemukan kita. Karena kenapa? Karena konten-konten kita nanti akan direkomendasikan dan akan muncul di beranda-beranda akun-akunnya, bukan follower kita. Ya, buat teman-teman ya, tetap fokus dan usahakan jangan pakai musik. Ya, sepintar apapun mengeditnya, sedetail apapun kita bikin konten agar terhindar dari pelanggaran, misalnya dengan durasi pendek pakai musik, kebanyakan orang mengatakan itu aman. Tetapi ketika seseorang itu melaporkan itu musiknya dia, dan kita yang dilaporkan kena pelanggaran kekayaan intelektual, aduh, di FB ini kalau sudah kena pelanggaran itu hukumannya berat dan susah untuk menyembuhkannya. Saya sudah berpengalaman, 2 akun saya tumbang, akun 860.000 follower tumbang, akun 100.000 tumbang, dua-duanya itu tumbang karena kekayaan intelektual. Dan satu lagi, akun TokTok saya kemarin 1,2 juta tumbang juga karena pelanggaran kekayaan intelektual. Jadi sekarang ini saya aktif di seluruh sosmed saya, di FB ini, di TokTok, dan nama akunnya sama seperti ini nih, dan juga di YouTube Short ini saya sekarang menggunakan memposting konten-konten sama seperti ini nih, konten original. Tujuannya apa? Tujuannya supaya akunnya aman, berumur panjang. Tetap semangat buat teman-teman, yakin pasti bisa.